Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Muhammad Ridwan dari jurusan Ilmu Hadis semester 5. Ya, nomor absen saya nomor 31. Ya, langsung saya di sini saya akan menjelaskan nomor hadis yang ke-51 dan 52. Yang ke-51 dan 52. Ya, langsung saja bab tentang membuatkan makanan dan membebani diri untuk menjamu tamu. Ya, menyuguhkan makanan memiliki keutamaan yang besar, terutama bagi pembeli dan sahabat yang sedang bertamu. Imam Hasan bahkan mengungkapkan setiap nafkah yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki itu dihisab kecuali nafkahnya kepada saudara-saudaranya dalam memberi makan. Ya, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6139 yang berbunyi an Auni bin Abi Juhaifa an abihi qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai fazaro Salman nu Aba Dardai faro'a amma Dardai mutabazzilah faqala laha ma sya'nuki qalat akhuka Abu Dardai laisa lahu hajat fi dunya faja'a Abu Dardai fasona lahu tu'aman faqala kullu fa inni shaimun qala ma ana bikulli hatta ta'kulu fakulli falamma kana akhiru laila faqala Salmanu kum al-ana qala fasallaya faqala lahu Salmana inna li rabbika alaika haqqo wa li nafsika alaika haqqo wa li ahlika al haqqo fa'ati kulli zi haqqo haqqahu fa'atta an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sodako Salman, yang artinya dari Aun bin Abu Juhaifa dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Lalu Salman mengunjungi Abu Darda dan melihat Ummu Darda berpenampilan kusam. Salman pun bertanya, kenapa denganmu? Ummu Darda menjawab, sesungguhnya saudaramu yaitu Abu Darda tidak membutuhkan terhadap dunia sedikit pun. Ketika Abu Darda tiba, dia membuatkan makanan untuk Salman lalu berkata, makanlah karena aku sedang berpuasa. Kemudian Salman menjawab, saya tidak ingin makan hingga kamu ikut makan. Kemudian akhirnya Abu Darda pun makan. Ketika tiba waktu malam, Abu Darda beranjak untuk melaksanakan sholat, namun Salman berkata kepadanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Tidak berapa lama kemudian dia beranjak untuk mengerjakan sholat, namun Salman tetap berkata, tidurlah. Akhirnya dia tidur. Ketika di akhir malam, Salman berkata kepadanya, sekarang bangunlah. Abu Juhaifah berkata, keduanya pun bangun dan melaksanakan sholat. Setelah itu Salman berkata, sungguhnya rohmu memiliki hak atas dirimu dan badanmu memiliki hak atas dirimu. Istrimu memiliki hak atas dirimu, maka berikan haknya setiap yang memiliki hak. Selang beberapa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, lalu hal
itu diberitahukan kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salman benar. Ya, jadi hadis ini dimaksudkan agar seseorang tamu itu tidak boleh menunggu makanan untuk disiapkan, dihidangkan ketika seorang lapar lalu bermaksud mendatangi saudaranya supaya diberi makan dan tidak menunggu waktu makan saudaranya. Tidaklah mengapa hal ini bermakna pertolongan kepada saudaranya untuk mendapat pahala memberi makan. Ya, kemudian yang kedua, yang bab tentang seorang laki-laki mandi bersama istrinya. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 250 yang berbunyi an Aisyah qalat kuntu guslu ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahidin min qadahi yaqulu lahu al-faruq. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana yang disebut al-faruq. Ya, yang disebut al-faruq yakni apabila dibaca al-faruq, maka yang dimaksud adalah suatu bejana yang berisi sebanyak 16 rithal. Faruq maka yang dimaksud adalah suatu bejana yang berisi sebanyak 16 rithal. Namun apabila dibaca al-farqu, maka yang dimaksud adalah suatu bejana yang sebanyak 20 rithal. Kemudian berkata Al-Dawudi dengan hadis di atas, ya, katanya boleh seorang suami melihat aurat istrinya. Dan sebaliknya, hal ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa, bahwa beliau ditanya tentang seorang suami yang melihat kemaluan istrinya, maka ia menjawab, aku pernah bertanya kepada Atho persis seperti ini. Maka beliau menjawab, aku bertanya kepada Aisyah, lalu disebutkan hadis ini dengan maknanya. Maka ini adalah nas dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.